Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, menjelang maghrib ini kita bertemu lagi dalam majelis ilmu di waktu yang singkat ya, karena ini mau maghrib jam 6 ya, dan berhubung juga hadis yang kita pelajari melanjutkan dari pembahasan tentang syahadat di dalam Sahih Muslim dan lainnya dari Utsman radhiyallahu anhu secara marfu, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dan mengetahui bahwa tiada ilah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang orang yang meninggal dan wafatnya itu mengilmui ya kalimat la ilaha illallah. Jaminannya apa? Surga. Artinya tidak cukup bagaimana hanya dengan orang itu mengucapkan saja ya. Yang namanya mengucapkan mudah gitu ya. Jangankan kita anak TK saja itu sudah bisa ya mengucapkannya ya. Jangankan anak TK, anak baru usia 3-4 tahun juga kalau diajarin sama ibu bapaknya ya bisa gitu ya mengucapkan la ilaha illallah ya gitu. Nah itu. Tapi yang disyariatkan adalah mengilmui, artinya mengetahui dari makna la ilaha illallah, dari syarat la ilaha illallah ya, bukan hanya mengucapkan ya. Dan tentunya mengilmui harus ada amal ya. Di ilmu itu untuk diamalkan ya, bukan hanya diilmui, hanya diketahui untuk jadi bahan ya. Bahan apa? Bahan ya bisa saja bahan menyampaikan tentang la ilaha illallah, sudah tahu ilmunya, tapi harus diamalkan ya gitu. Karena ilmu itu adalah pemimpin amal, dan amal itu pengikutnya mengikut kepada ilmu ya gitu. Artinya kalau kita sudah mengetahui makna la ilaha illallah, maka kita harus mengamalkannya. Nah, ada syarat-syarat, ada konsekuensi seseorang mengucapkan la ilaha illallah ya. Hanya kepada Allah saja ya. Tentunya
pengakuan ini ya. Nanti kita akan terangkan bagaimana pengetahuan tentang la ilaha illallah ya. Dan bagaimana konsekuensinya, syarat-syaratnya ya. Jadi kalau dibilang tadi pembahasan ibu-ibu tentang ada yang mati syahid ya, ada yang mati husnul khotimah, ada yang mati konyol ya gitu ya. Ada yang mati konyol. Nah, yang disebut mati konyol itu adalah mati dalam kekafiran gitulah gitu. Iya. Mati konyol itu yang mati dalam kekafiran. Karena orang kalau sudah mati dalam kekafiran ya, orang yang kafir itu rendah ya. Orang yang kafir itu rendah di hadapan siapa? Di hadapan Allah ya. Di hadapan Allah rendah, di hadapan malaikat rendah ya. Karenanya kalau dia mati itu ya, orang kafir itu ya, Masya Allah ya, kalau dia mati orang kafir itu benar-benar penyiksaannya itu ya gitu. Siksaan dari yang mana? Dari awal sakratul maut ya nanti. Terus nanti juga di alam barzahnya gitu ya. Belum nanti di akhirat. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya kekonyolan yang paling abadi itu adalah kekafiran gitu ya. Kekafiran itu kekonyolan sebenarnya gitu ya gitu. Karena ya tidak ada harganya kekafiran itu di sisi Allah gitu ya. Tapi kalau iman tentunya akan memuliakan seseorang ketika bagaimana akan menjelang wafatnya dalam sakaratul maut, ketika di alam barzah, apalagi di akhiratnya tentu lebih dimuliakan lagi dengan keimanan yang diwujudkan tentunya ya. Diwujudkan konsekuensinya dan bagaimana diamalkan setiap jenjang keimanannya itu ya, tingkatan keimanannya itu akan menjadikan dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka benar-benar dia memanfaatkan keimanannya sehingga menjadi tonggak dasar ya. Dasar seseorang itu apa? Beramal ya. Tidak akan diterima ya. Orang itu ya beramal maupun dia baru niat saja gitu ya. Kalau dengan iman tuh ya, orang mau ke sini gitu ya, kepegat hujan tuh ya gitu. Nah, misalnya ada orang yang nggak jadi gitu ya karena kendala tertentu, padahal udah dalam perjalanan, cuman kepegat tertentu lah gitu. Itu niatnya saja sudah berpahala. Itu dengan apa? Dengan iman. Apalagi kalau diamalkan, tentunya ya bisa 10 kebaikan. Nah itu. Nah itulah bagaimana keimanan. Nah segitu paling ya untuk mati dalam keimanan itu ya. Di antaranya mengilmui la ilaha illallah. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana bahasan tentang syahadat ini ya. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah benar rabbana atina rabbik lana wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Subhanakallahumma bihamdik subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.